ada di distrik Kaisdara terkait dengan pemilu kada Kabupaten Sorong Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, supaya rakyat ini memberikan pilihan politiknya kepada orang yang tepat. Ingat, tanggal 9 Desember rakyat memberikan hak politiknya kepada orang yang tepat, supaya akses yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Kampung itu bisa dilaksanakan. Hari ini Bapak Ibu rasakan pembangunan yang ada, maju atau di tempat. Dengan melihat berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan, kami salah satu partai penyusun kandidat Yunus Safembolo Alex Denaida. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya salah satu orang yang mendatangi semua kandidat sebelum memberikan rekomendasi politik. Kenapa? Saya harus memastikan orang yang saya dukung besok datang bangun Sorong Selatan atau tidak. Kadang-kadang orang yang dukung siapa saja bisa mendukung, tapi apakah dia mau datang bangun Sorong Selatan atau tidak? Dari semua kandidat yang maju bertarung di Sorong Selatan, kami dari PKB menjatuhkan pilihan kepada Yunus Safembolo karena dia terbukti sebagai seorang pamong pemerintahan yang sah. Yunus Safembolo terbukti 15 tahun kelola Bapeda di Kabupaten Biak. Orang kalau jadi bupati, lihat kalau dia Bapeda, berarti kota itu akan maju. Pengalaman kalau dia lama di Bapeda, berarti kota itu akan maju. Contoh Wanani di Sorong, itu orang Bapeda, lama di Bapeda. Oto Ihalau, itu pamong pemerintahan, lama di Bapeda. Coba kamu lihat, bupati kalau bukan background dari Bapeda, pembangunan di kabupaten ini tidak akan berjalan dengan baik. Dominus Manacan, itu orang Bapeda. Oleh sebab itu kami PKB menjatuhkan pilihan karena Yunus Safembolo 15 tahun di Bapeda Biak. Yang kedua 7 tahun di bencana alam. Lima tahun di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan 1 tahun ditarik sebagai staf ahli kepresidenan. Orang Sorong Selatan ditarik sebagai ke Papua dan Papua Barat yang ditarik staf ahli Bapak Yunus Safembolo. Ya, coba tepuk tangan Bapak Yunus Safembolo. Beliau hadir dengan sangat pengalaman. Oleh sebab itu kami Partai PKB dengan banyak pertimbangan kami memutuskan bahwa Yunus Safembolo pantas untuk jadi Bupati Sorong Selatan supaya bangun kabupaten ini. Para pendukung dan simpatisan yang ada di Kaisdara, hari ini saya dan Bapak Yunus tempuh jalan dari Seminabulan masuk lewat Maiprat, jalan mulus masuk ke Kaisdara, baku tarik mobil sampai tiba jam 2, padahal kita datang jam 5 subuh. Pertanyaan, apakah mau penderitaan ini berlanjut terus? Apakah penderitaan ini mau berlanjut terus? Keputusan Bapak Ibu jatuh pada tanggal 9 Desember dipilih. Ingat nomor 2. Dan itu pilihan yang tepat. Pilihan yang punya pengalaman di Bapeda, supaya tahu perencanaan tata ruang kota yang jelas. Kalau orang tata ruang yang belajar ilmu lain terus kerja lain, nanti itu yang bilang kerja lain, praktek lain, atau main lain, kerja lain. Kenapa belajar di ilmu lain, kata paksakan kerja di bidang lain, hanya pemerintahan nanti kacau.
Oleh sebab itu, saya pikir Pak Yunus Sablembolo adalah orang yang tepat. Saya mengajak, bukan hanya di Kaisarat, di Kabupaten Sorong Selatan, mau kabupaten ini berubah, dukung Yunus Sablembolo. Saya ulang sekali, mau kabupaten ini berubah, dukung Yunus Sablembolo. Setuju. Tadi kepala kampung sudah sampaikan bahwa kami di sini hanya 2 jalan dan kami punya anak-anak ini bisa ada di birokrasi. Saya mau sampaikan di beberapa distrik, mungkin di Kaisarat ini mohon maaf saya tidak tahu, tapi yang selama ini saya ikuti, ada beberapa distrik yang dijadikan objek politik. Setelah pilih bupati menang, terus nanti distrik lain yang jadi kepala dinas. Iya, berarti Kaisarat termasuk. Kaisarat ini dijadikan objek politik dari tahun ke tahun. Dan di tempat terbuka ini, saya atas nama Ketua DPC PKB Sorong Selatan, kami sudah melakukan kontrak politik dengan kandidat Bupati Yunus Sablembolo, bahwa ketika Yunus terpilih, Kaisarat harus mewakili 1 OPD di Kabupaten Sorong Selatan. Kepala distrik harus anak Kaisarat asli, tidak bisa bawa dari luar. Kenapa? Supaya ada masalah datang jadi kepala dinas, datang jadi kepala distrik. Oleh sebab itu, kenapa Bapak Yunus Sablembolo tidak ada kabinet bayangan? Karena setelah beliau terpilih, kami sarankan untuk tarik semua tokoh-tokoh masyarakat dari tiap distrik untuk merekomendasikan siapa putra terbaik yang duduk di birokrasi. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau sampaikan untuk seluruh masyarakat distrik Kaisarat, kalau mau perubahan, dukung orang yang berpengalaman di Bapeda. Saya hanya pesan itu. Kalau mau perubahan, dukung orang yang lama di Bapeda, karena dia tahu tentang tata ruang kota, perencanaan. Itu yang perlu saya mau sampaikan. Yang kedua, hal ini terpenting bagi kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, kenapa saya pilih Yunus Sablembolo jadi bupati? Karena ada satu pengalaman cerita yang Yunus sampaikan, tawarkan kepada kami partai PKB. Ketika Yunus belum jadi kepala Bapeda Biak, APBD Biak hanya 270 miliar. Itu sebelum jadi kepala Bapeda. Setelah jadi kepala Bapeda, itu 1,3 triliun masuk di Biak. Kenapa? Uang itu dari mana? Uang itu kalau orang punya akses ke Jakarta, baru uang itu datang. Toh? Ini saya mau buka hal ini. Kalau kita pilih bupati yang salah, yang tidak punya akses ke Jakarta untuk bawa uang datang, selesai sudah. Bapak tadi udah bicara jalan. Hubungan Pak Yunus, kenapa kita bawa? Adiknya ada di provinsi yang bisa ada koneksi sampai ke pusat. Oleh sebab itu, kita jatuhkan pilihan kepada orang yang tepat, supaya kami di Kabupaten Sorong Selatan ini, kita punya pendapatan hasil daerah itu tidak mencapai 50 miliar tiap tahun. Apakah itu kita mau bangun kabupaten? Maka kita harus butuh pemimpin yang cerdas, yang bisa bawa uang dari Jakarta untuk bangun kabupaten ini. Yang kedua, beliau bilang ketika saya duduk jadi bupati, saya akan ambil anak-anak setiap putra daerah terbaik dan setiap distrik untuk saya taruh magang di setiap kementerian di pusat. Supaya apa? Dia tahu tentang bagaimana strategi pembangunan secara nasional sampai ke daerah. Dia bisa bawa uang dari pusat bawa sampai ke daerah. Saya bilang, kakak ini cerdas. Kakak, mari kita pulang ke Sorong Selatan, kakak bangun Sorong Selatan. Padahal kakak ini masih 9 tahun, masih PNS. Tapi ingin pulang untuk bangun Sorong Selatan
kagak pensiun dini untuk bangun Sorong Selatan. Ini catatan-catatan penting yang perlu saya mau sampaikan supaya jangan kita orasi politik ini jangan hambur bumbu terlalu banyak, jangan tipu masyarakat terlalu banyak. Nanti tipu masyarakatnya akhirnya hasilnya begini sudah. Terkait dengan visi misi nanti ada program-program strategis yang nanti kandidat bupati akan sampaikan. Tapi hal-hal fundamental yang saya mau sampaikan hari ini mengingatkan kita kalau kita ingin perubahan, alternatif terakhir adalah Yunus Alex sebagai pilihan kita pada tanggal 9 Desember. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu diberikan hanya 10 menit. Banyak hal yang kita akan bicara ke depan ketika Bapak Yunus Sapembolo terpilih sebagai bupati. Ingat tanggal 9 Desember, nomor